Что касается нашего участия в Совете мира, то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение. Ketika dunia mengira Rusia akan kembali ke Amerika, jawaban Vladimir Putin justru mengarah ke satu negara lain. Donald Trump menghubungi Putin, mengundangnya berunding, mengajaknya masuk ke Board of Peace, sebuah lembaga baru yang digadang-gadang sebagai jalan pintas menuju perdamaian global. Di permukaan ini terlihat seperti diplomasi biasa. Amerika mengulurkan tangan, Rusia diberi kursi penting, tapi dunia lupa satu hal penting. Putin tidak pernah bergerak gegabah. Alih-alih langsung menerima, Putin menjawab dingin dan terukur. Kami akan mempelajari dokumennya dan berkonsultasi dengan mitra strategis kami. Mitra strategis. Bukan Amerika, bukan Eropa. Dan kita tahu mitra strategis Rusia saat ini adalah China. Dan di titik inilah arah dunia mulai terlihat jelas. Karena ketika Amerika mengajak Rusia berunding, Rusia justru menoleh ke Beijing. Kita sudah melihat jika Rusia memandang China kini sudah lebih besar daripada AS. Lantas apa yang sebenarnya ditakuti Amerika saat Rusia dan China tetap berdiri di sisi yang sama? Pendekatan Amerika kali ini tidak main-main. Presiden Donald Trump secara langsung menghubungi Vladimir Putin. Bukan sekedar basa-basi diplomatik. Sebelumnya, Trump pernah menghubungi langsung Putin saat KTT Alaska untuk membuka bab baru hubungan Washington-Moskow. Dan terbaru, Trump kembali mengundang Rusia untuk bergabung ke dalam Board of Peace, sebuah struktur internasional baru yang digadang-gadang akan menangani konflik global dari Gaza hingga kawasan lain. Di atas kertas, tawaran ini terlihat menggiurkan. Rusia diberi kursi, diberi peran, diberi panggung global bersama Amerika. Namun respon Putin tidak seperti yang diharapkan Washington. Что касается нашего участия в Совете мира, то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение. Ya, Putin tidak mengiyakan ajakan Trump. Ia justru memilih jalan yang paling dingin, jalan menunda dan mengunci makna. Ia memerintahkan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk mempelajari seluruh dokumen Board of Peace dan yang paling krusial, berkonsultasi dengan mitra strategis Rusia sebelum memberi jawaban. Kita tahu selama ini mitra strategis atau yang paling dekat dengan Rusia adalah China dan Iran. Ini bukan prosedur biasa, ini adalah sinyal politik. Artinya jelas Rusia tidak akan mengambil keputusan global besar tanpa koordinasi dengan kekuatan lain. Dan ketika kata mitra strategis itu diucapkan, dunia tahu satu hal. Amerika bukan lagi satu-satunya poros dalam kalkulasi Rusia. Di balik undangan manis tersebut, ada satu kekhawatiran besar Amerika, yaitu satu skenario yang paling ditakuti Washington. Rusia dan China benar-benar berdiri di sisi yang sama. Bagi Amerika, itu mimpi buruk geopolitik, karena selama puluhan tahun strategi utama Amerika Serikat selalu sama. Jangan biarkan dua kekuatan besar Eurasia bersatu. Dan kini, lewat Donald Trump, Amerika mencoba satu langkah klasik, mendekati Rusia secara personal. Telepon langsung ke Vladimir Putin, undangan KTT, kursi kehormatan di Board of Peace, semua ini punya satu tujuan, menarik Rusia menjauh dari China. Logikanya sederhana, jika Rusia netral, China sendirian menghadapi Amerika. Jika Rusia kembali ke barat, poros Beijing-Moskow retak. Jika Rusia ragu, Amerika punya celah. Masalahnya dunia sudah berubah.
Hari ini China bukan lagi China 20 tahun yang lalu. Ia bukan sekedar mitra dagang, ia adalah mesin manufaktur dunia, kekuatan ekonomi tandingan, penyeimbang pengaruh Amerika di Global South. Dan Trump tahu satu hal pahit, Amerika tidak lagi bisa memaksa, hanya bisa membujuk. Itulah kenapa pendekatan ini terlihat begitu agresif, karena posisi tawar Amerika tidak sekuat dulu. Dan di titik inilah strategi Trump mulai terbentur. Karena Rusia sadar, jika hari ini ia melangkah tanpa China, maka besok ia akan berdiri sendirian menghadapi Amerika. Sikap Vladimir Putin bukan keputusan sepihak, ia berdiri di atas satu fondasi kuat pandangan rakyat Rusia sendiri. Sejak 2022, persepsi publik Rusia mengalami pergeseran tajam dan data dari Levada Center menunjukkan itu dengan jelas. Dalam survei terbaru 2024-2025, China muncul sebagai negara paling disukai dan paling dipercaya oleh warga Rusia. Sikap positif ke China menembus 80%, tertinggi dibandingkan negara manapun. Sebaliknya, pandangan terhadap Amerika Serikat justru jatuh bebas. Penilaian negatif mendominasi dan hanya sebagian kecil warga Rusia yang melihat hubungan Moskow-Washington sebagai normal. Lebih jauh lagi ketika warga Rusia ditanya soal kekuatan besar dunia, jawabannya mengejutkan. Mayoritas kini menyebut Rusia, China, dan Amerika, namun kepercayaan terhadap China terus naik, sementara Amerika terus turun sejak 2022. Bagi publik Rusia, China bukan sekedar mitra dagang. China dilihat sebagai penyeimbang hegemoni Barat, kekuatan global non-Barat yang stabil, dan simbol dua multipolar yang nyata. Bahkan dalam persepsi masyarakat, China semakin sering disebut sebagai counterweight terhadap Amerika, sebuah kekuatan yang mampu berdiri sejajar bahkan lebih relevan dalam banyak urusan global hari ini. Inilah poin pentingnya ketika Putin berkata ia akan berkonsultasi dengan mitra strategisnya, itu selaras dengan suara rakyatnya sendiri. Ia tahu melangkah menjauh dari China bukan hanya berisiko secara geopolitik, tapi juga bertentangan dengan arus opini publik Rusia. Dan disinilah posisi Amerika makin sulit, karena yang dihadapi Washington bukan hanya Kremlin, tetapi pergeseran cara pandang satu bangsa terhadap dunia. Di saat dunia masih menunggu keputusan Rusia, Vladimir Putin justru melancarkan langkah yang membuat banyak pihak kagum. Putin menawarkan $1 miliar Amerika Serikat untuk mendukung Board of Peace. Yang membuatnya mengejutkan, uang itu bukan dari kas baru, melainkan dari aset Rusia yang dibekukan oleh Amerika Serikat sejak pemerintahan sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi, tawaran tersebut disampaikan bahkan sebelum Rusia resmi bergabung. Secara moral, langkah ini terlihat sangat kuat. Putin menekankan hubungan khusus Rusia dengan rakyat Palestina, serta urgensi rekonstruksi Gaza, dari infrastruktur dasar, kesehatan, air bersih hingga pangan. Namun di balik narasi kemanusiaan tersebut, ada taktik geopolitik yang sangat cerdas. Pertama, Putin tampil sebagai pihak yang konstruktif dan solutif, bukan penghambat perdamaian. Kedua, ia secara halus mendorong Amerika ke posisi sulit. Karena jika dana itu benar-benar digunakan, Amerika harus membuka kembali aset Rusia yang sebelumnya dibekukan, sebuah keputusan yang rumit secara hukum dan politis. Ketiga, Putin mengirim pesan jelas, Rusia tidak menolak dialog, tetapi juga tidak tunduk pada skema Amerika. Bahkan ketika Donald Trump menyebut tawaran tersebut sebagai very interesting, kenyataannya tetap sama. Rusia belum berkata ya, karena bagi Putin, uang hanyalah alat. Diplomasi adalah panggung, dan keputusan akhir tetap menunggu satu faktor penentu yang belum berubah sejak awal, China. Pada akhirnya, Vladimir Putin tidak pernah mengatakan bahwa China lebih kuat dari Amerika Serikat. Namun lewat tindakannya, Rusia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting. China adalah mitra yang tidak bisa dilewati. China adalah faktor penentu. Dan China adalah poros baru dalam kalkulasi kekuatan global. Ketika Amerika mengajak Rusia berunding, Rusia justru memilih untuk berbicara dengan China terlebih dahulu. Itu bukan penundaan, itu pernyataan sikap.
Dunia kini tidak lagi bergerak satu arah, tidak lagi dipimpin satu kekuatan. Dan selama Rusia dan China tetap berdiri di sisi yang sama, Amerika, siap atau tidak, harus menerima satu kenyataan baru. Era dunia multipolar bukan lagi wacana, tetapi fakta yang sedang berlangsung.